Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan materi pelajaran administrasi kepegawaian. Hari ini kita membahas tentang penerapan hukuman disiplin. Seperti kita ketahui bahwa landasan dari penerapan hukuman disiplin ini yaitu peraturan pemerintah, salah satunya ya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 7. Di situ dikatakan ada tiga tingkatan ya, tiga tingkatan hukuman disiplin, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat ya. Kita lihat ya apa mana saja yang dimaksud dengan hukuman disiplin ringan ya, berat dan sedang. Nah, untuk seperti kita ketahui ya bahwa aplikasi dari disiplin itu sanksinya bersifat progresif ya. Jadi penerapan disiplinnya dimulai dengan teguran lisan, kemudian bertahap ya. Tapi terus sampai pada tingkat yang berat, mulai dari ringan sampai kepada yang berat. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, kemudian tindak lanjutnya yang lebih dianggap lebih serius lagi, maka dilakukan pernyataan tidak puas secara tertulis. Itu yang masuknya kategori dimaksud dengan kategori tingkat ringan ya. Kemudian tindak lanjutnya untuk berikutnya, nah lebih tinggi lagi, yaitu untuk tingkat sedang, yaitu dimulai dari penundaan gaji berkala 1 tahun ya, kemudian penundaan kenaikan pangkat 1 tahun, dan meningkat lagi menjadi penurunan pangkat ya, penurunan pangkat. Nah, kalau tadi penundaan, kemudian ini penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun. Ini masuk dalam kategori tingkat sedang ya. Kemudian selanjutnya ya, berikutnya untuk tingkat berat dimulai dari penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun. Kalau tadi 1 tahun masih tingkat sedang, maka tingkat berat ya sudah termasuk di dalamnya penurunan pangkat selama 3 tahun, 1 tingkat ya, dalam 1 tingkat selama 3 tahun. Kemudian berikutnya mutasi dalam rangka penurunan jabatan. Nah, berarti penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah. Kemudian pembebasan jabatan, dianggap jabatan itu lebih berat ya. Jabatan seseorang ini apabila diturunkan dampaknya sungguh luar biasa. Maka ketika diturunkan di sini sekaligus juga dengan dimutasi ya, dimutasi. Dan apabila lebih berat lagi, di sini dilakukan pembebasan jabatan. Nah, kemudian tindak lanjut berikutnya yaitu pemberhentian. Ini termasuk kategori yang tingkat berat sampai seorang ASN diberhentikan dengan hormat meskipun bukan permintaan sendiri ya, atau juga lebih berat lagi yaitu diberhentikan dengan tidak hormat. Sangat berbeda ya antara dengan hormat dan tidak dengan hormat. Ada nanti kaitannya bisa dengan masalah pensiun ya, masalah uang pensiun. Baik ya, kita masuk kepada hal-hal yang menjadi kewajiban dari seorang ASN ya. Dan di sini berbicara tentang kewajiban ya. Jadi seorang ASN itu ada kewajiban yang harus dilakukan dan ada larangan yang harus dihindari untuk dia tidak lakukan. Pada dasarnya deretan-deretan kewajiban ini di sini bisa bertingkat seperti disampaikan sebelumnya ya, bahwa bersifat progresif. Jadi atau juga tergantung seberapa berat ya pelanggaran itu sendiri. Di sini deretan kewajiban yang harus dilakukan
eh, sengaja nih saya sampaikan ada yang warna merah di sini ya. Dalam hal ini kewajiban yang harus dilakukan apabila ya, tidak atau dia hindari atau dia tidak lakukan, artinya itu adalah merupakan sebuah pelanggaran ya, sebuah pelanggaran terhadap kewajiban. Nah, pada dasarnya seperti bahwa saya sampaikan di sini bisa bertahan. Ini kewajiban yang ada di sini bisa satu kewajiban yang tidak dilakukan bisa menjadikan sebuah pelanggaran tingkat ringan dan bisa berubah menjadi tingkat sedang, bahkan bisa menjadi tingkat berat ya, tergantung kepada dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap kewajiban tersebut ya. Sebagai contoh di sini bahwa kewajiban seorang ASN adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 45 ya, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini bisa merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan terhadap Pancasila ini bisa menjadikan pelanggaran tingkat ringan ya, apabila dampak negatif yang ditimbulkannya hanya berkisar sekitar unit kerja di mana yang bersangkutan bekerja. Akan tetapi ketika ketidaksetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45 ini menimbulkan dampak terhadap institusi lebih besar lagi kepada institusi di mana dia bekerja, maka bisa menjadi pelanggaran sedang. Dan apabila dampak negatifnya berskala nasional gitu, maka bisa berubah menjadi pelanggaran tingkat berat. Nah, ini ya sama juga dengan menaati segala peraturan perundang-undangan. Nah, bahwa kewajiban ASN itu menaatinya. Apabila tidak menaati, akhirnya dia melanggar, melakukan sesuatu yang menjadikan dia sebuah pelanggaran, tergantung kepada dampaknya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Begitu juga dengan melaksanakan tugas kedinasan. Apabila dia menyalahi atau tidak melakukan kewajibannya dan berdampak kepada institusi kah atau unit kerjanya atau institusi atau skala nasional. Kemudian memegang rahasia, mengutamakan kepentingan negara, kemudian memegang rahasia, kemudian bekerja dengan jujur, itu semua bisa berdampak ya apabila dia langgar, termasuk melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang tidak baik yang membahayakan. Kemudian di sini ada nomor 9, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, bahwa kewajiban seorang ASN adalah masuk kerja, mentaati ketentuan jam kerja. Nah, di sini untuk hal ini di sini bisa bertingkat juga sama ya, tergantung kalau ini tergantung seberapa banyak ya yang bersangkutan tidak masuk kerja. Nah, berikutnya menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara, sanksinya tergantung kepada dampaknya. Kemudian memberikan pelayanan, membimbing bawahan, dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Nah, ini apabila dia dilakukannya dengan sengaja, nah dia bisa berubah menjadi pelanggaran ya. Sengaja dia tidak memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan karir dengan sengaja, maka termasuk kepada sanksi sedang ya, tidak berat ya. Tapi apabila tidak disengaja masuk kepada sanksi ringan. Nah, kemudian menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Bisa di sini bisa ringan, bisa menjadi sedang dan berat ya. Kemudian untuk yang 15, 16, 17, untuk 15, 16 itu ya yaitu mengucapkan sumpah janji dan mengucapkan ASN dan janji jabatan ini merupakan kewajiban yang apabila dilanggar menjadi pelanggaran tingkat sedang ya, karena ini masalah janji ya, mengucapkan janji. Apabila janji itu dilanggar, melanggar janjinya, maka merupakan sanksi tingkat sedang ya. Kemudian di sini mencapai sasaran kerja nih, mencapai sasaran kerja itu bisa tingkat sedang ya. Jadi yang 15 dan 16 itu menjadikan pelanggaran terhadap sanksi tingkat sedang. Kemudian nomor 17 mencapai sasaran kerja bisa menjadi pelanggaran tingkat sedang apabila sasaran yang dicapai
hanya mencapai 25% lebih ya 25% sampai 50%. Ya, kalau 60% berarti enggak dapat sanksi ya. Maka apabila dia hanya dapat 50% sampai 25%, nah rendahnya 25%, maka dia mendapatkan sanksi tingkat sedang. Apabila di bawah 25%, maka langsung menjadi sanksi berat, tingkat berat ya. Ini garis besarnya ya, Bapak sengaja garis besarnya untuk lebih mempermudah mengingat sebuah sanksi apakah termasuk tingkat sedang terhadap pelaksanaan kewajiban ini, tingkat ringan, sedang, atau pada tingkat berat. Kembali lagi ya, bahwa 1 sampai 14 ini mentaati peraturan itu merupakan sanksi yang bisa berubah menjadi ringan, dari ringan menjadi sedang dan menjadi berat. Kemudian kecuali untuk memberikan kesempatan kepada bawahan itu, yaitu bisa jadi ringan dan sedang ya. Kemudian untuk mengucapkan sumpah itu sanksinya tingkat sedang, sumpah yaitu 15 dan 16, dan 17 bisa sedang, bisa berat ya. Sedang yaitu apabila pencapaian hanya 50-25%, sedangkan bisa menjadi sanksi berat apabila pencapaian target hanya di 25% ke bawah ya, kurang dari 25%. Kemudian khusus untuk masuk kerja ya, masuk kerja ini sejauh mana bisa dikategorikan ringan, sedang, atau berat ya. Kita lihat ya, tentang masuk kerja ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Di sini bisa dikategorikan 5 sampai 15, kemudian 16 sampai 30 ya, kemudian 31 sampai 45 ya. Berarti ini triple 55 nih ya. 5 sampai 15, kemudian habis 15 kan 16 sampai 30, jadi 20, 16, 20, 25, 30 gitu ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, kemudian 35, 40, 45. Ntar masuk lebih dari 45 ya, 46. Ini menjadi kategori untuk paling atas berarti ini ringan, sedang, dan berat ya. Untuk 5 hari sanksi di aplikasi sanksinya yaitu teguran lisan. Apabila tidak masuk sampai 10 hari dia maka tertulis dan berjenjang ya, sampai 15 hari dia mendapatkan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis ya. Ini termasuk tingkatan ringan ya. Kemudian untuk 16 sampai 20 hari dia bisa berikan sanksi meningkat lagi, yaitu udah tingkat sedang ya, sedang tapi tahap awalnya yaitu penundaan gaji berkala 1 tahun ya. Kemudian untuk apabila sampai 25 hari ya, 21 sampai habis lebih dari 20 ya, sampai 25 itu meningkat, yaitu kenaikan pangkat ya 1 tahun. Kemudian 26 sampai 30 penurunan pangkat ya, penurunan pangkat. Nah, dan ini masuk kepada tingkat sedang. Kemudian 31 sampai 35 ini sudah masuk berat ya. Ya, berat pertama yaitu penurunan pangkat 1 tingkatnya lebih rendah selama 3 tahun. Kalau tadi kan sedang selama 1 tahun, ini sudah 3 tahun ya penurunan pangkatnya. Sedangkan lebih dari itu yaitu 36 sampai 40 itu mutasi dalam rangka penurunan jabatan ya. Bukan pangkat saja tapi jabatan di sini ya. Penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah. Kemudian untuk 41 45 itu pembebasan jabatan. Ini termasuk sudah tinggi ya, merah. Dan lebih dari itu maka tingkat tinggi ya, pemberhentian dengan hormat, bukan permintaan sendiri. Lebih lagi bisa pemberhentian dengan tidak hormat ya. Demikian penerapan sanksi terkait dengan mangkir ya, mangkir tanpa alasan masuk kerja ya. Oke, sekarang berbicara tentang pelanggaran terhadap larangan ya. Jadi beberapa larangan ini disimpelkan saja ya. Itu di sini ada sebanyak 12, disampaikan sebanyak 12, di mana ke-12 ini sama seperti
tadi pelanggaran terhadap kewajiban ya. Satu poin di sini nomor 1 sampai nomor 5 itu bisa beraplikasi kepada pelanggaran tingkat ya ringan, bisa berubah menjadi sedang dan bisa menjadi berat ya. Ya, salah satunya tergantung kepada dampak negatif terhadap apa yang dilakukannya itu, apakah berdampak negatif terhadap unit kerjanya atau institusi lebih luas lagi, dan lebih luas lagi atau berskala nasional ya, seperti memiliki, menjual, membeli, mengadakan ya bisa-bisa saja ya berdampaknya kecil gitu, tapi bisa berdampak besar ya memiliki, menjual, membeli itu. Kemudian melakukan kegiatan bersama dengan atasan untuk keuntungan ya, untuk keuntungan pribadi misalnya, ya jelas itu tergantung tingkatnya juga ya, bisa ya hanya kecil saja berarti berdampaknya tidak terlalu besar, tapi bisa sampai lebih besar lagi. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, di sini bisa disengaja, seperti tadi disampaikan ya, itu disengaja, bisa tidak disengaja. Sengaja ya bisa berat. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu. Ini bisa 3 alternatif juga, bisa ringan, berat, dan sedang, dan bisa berat. Kemudian menghalangi berjalannya tugas kedinasan ya. Ya, sejauh mana menghalanginya dan sejauh mana dampaknya, bisa dari mulai ringan kemudian meningkat kepada sedang dan berat. Kemudian untuk nomor 6 yaitu memberi dukungan dalam pemilihan calon presiden atau wakil presiden atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini artinya kegiatan berpolitik ya. Dalam kegiatan berpolitik ini nomor 6 ya, nomor 6 sampai ke nomor 6 ini udah masuk kepada sanksi ya, sanksi sedang dan berat ya. Jadi masalah politik itu bisa sedang dan berat ya. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 5 tadi bisa ringan, bisa berubah menjadi sedang, dan bisa berat ya. Adapun nomor 6 itu yaitu memberikan dukungan dalam berpolitik, bisa sedang, bisa juga berat. Nah, kemudian mulai dari nomor 7 nih dikasih merah ya, menyalahgunakan wewenang. Ini dampaknya sangat berat, menyalahgunakan wewenang. Ya jelas wewenang di atasnya, itu wewenang di atas dari dia biasanya. Kalau wewenang di bawahnya ya mungkin ya nggak terlalu, tapi biasanya itu menyalahgunakan wewenang itu wewenang yang lebih besar, wewenang atasan, wewenang tingkat yang di atasnya ya. Menyalahgunakan wewenang itu sangat berbahaya, jadi masuk kepada tingkat berat langsung saya. Kemudian menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan, sama kewenangan juga, menggunakan kewenangan orang lain gitu. Jadi wewenang orang lain digunakan, misalnya dia mengaku sebagai pejabat apa sehingga dia bisa melakukan sesuatu kepada orang lain. Kemudian tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain padahal dia seorang ASN. Nah, ini sudah berat sekali gitu ya. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, sama ya, konsultan asing atau sebagai masyarakat. Kemudian memberikan atau menyanggupi akan memberi suatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Ini berbicara jabatan, bahaya nih ya. Kemudian menerima hadiah, nah ini lebih bahaya ya. Jadi yang 7 sampai 12 ini hal-hal yang sangat berbahaya ya. Jadi lain dengan 1 sampai 5 ini bisa kecil-kecil, mulai dari kecil-kecil ya, tergantung pada dampaknya. Tapi mulai 7 dan 12 itu dampaknya sangat berat. Sehingga penyalahgunaan wewenang, kemudian menjadi perantara untuk mendapat keuntungan dengan wewenang orang lain tanpa izin pemerintah, bekerja di lembaga asing atau lembaga luar pemerintah ya, kemudian perusahaan asing, itu ya langsung menjadi pelanggaran tingkat berat ya. Kemudian masalah suap menyuap ini misalnya termasuk masalah jabatan ya, dan nomor 11 dan 12 ini termasuk masalah suap menyuap, bisa masuk kepada kategori di situ, sehingga 7 sampai 12 masuk langsung tingkat berat. Oke. Jadi di sini mau sampaikan 1 sampai 5 nih diberi warna, bisa ringan, tingkat ringan, tetapi bisa berubah ya menjadi sedang dan berat. Kemudian yang warna agak merah sedikit di sini, merah apa warnanya ini, sampai nomor 6
itu sampai nomor 6 itu tingkat sedang, ya, sedang. Nah, kemudian 6 ini sedang saja dan berat ya, sehingga di sini 1 sampai 12 itu bisa jadi berat semua ya. Bahkan 7 sampai 12 itu berat ya. 7 sampai 12 itu berat, tapi dari atas sampai 6 bisa berubah menjadi berat tergantung dampaknya. Nah, kemudian tentang pemberian dukungan dalam masalah berpolitik ya, memberi dukungan dalam pemilihan calon presiden atau calon anggota DPR, DPRD dan DPD. Baik, dalam hal ini sebagai kuncinya ya, kan tadi bisa menjadikan pelanggaran tingkat sedang dan berat ya, sedang dan berat. Apapun yang ada dalam dukungan ini, simpulkan saja itu menjadikan pelanggaran tingkat sedang ya. Apapun kesimpulan apapun ya, yang disebutkan, misalnya memberi dukungan kepada calon presiden dan sebagainya, kemudian ikut serta sebagai pelaksana menjadi kampanye dan sebagainya. Nah, ini kuncinya di sini sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Nah, ini baru berat ya. Ya. Kegiatan berpolitik bisa masuk ya, bisa masuk pelanggaran ya, paling tidak pelanggaran tingkat sedang, nggak ada ringan kalau masalah berpolitik ya, tingkat sedang. Tetapi manakala sudah memanfaatkan fasilitas negara, maka masuk tingkat berat. Begitu juga ketika mengambil sebuah tindakan keputusan yang menguntungkan satu pihak, otomatis merugikan satu pihak ya, maka dia juga yang dia lakukan adalah melakukan pelanggaran tingkat berat ya, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan merugikan salah satu pasangan selama masa kampanye, membuat keputusan ya kan? Contoh besar misalnya, si inilah yang menang, si inilah yang kalah, padahal dia seorang ASN gitu ya, menghitung jumlah kemudian mengambil keputusan si inilah yang, atau mengambil keputusan untuk membuat statement apa gitu ya, yang keputusannya tersebut menguntungkan satu pihak, otomatis merugikan satu pihak dalam perpolitikan. Misalnya ketika memberi dukungan pada calon presiden atau di sini anggota DPR, MPR kan ada dalam pemilu biasanya. Oke. Ini kuncinya itu ya. Pertama, memanfaatkan fasilitas negara. Kedua, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan satu pasangan calon. Nah, gitu selama masa kampanye. Kalau sudah selesai pemilihan mah ya mungkin di situ ya, tapi tetap saja itu tidak etis bagi seorang ASN ya, pelanggaran juga. Baik, ini dua hal ini ya. Berikutnya coba ya, ini A dan B ya, tentang dukungan presiden, kemudian B dukungan kepada calon presiden. Kemudian di sini juga memberi dukungan kepada calon DPR, DPRD ya. Kemudian di sini ada misalnya dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi. Ya, ini sifatnya masih sedang. Memberikan dukungan kepada calon terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung kampanye, misalnya ikut mengadakan, mengarahkan keberpihakan misalnya, itu termasuk sedang lah ya. Tetapi ulang sama dengan yang tadi, ketika menggunakan fasilitas ya, jadi saat memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil dengan menggunakan fasilitas, nah di sini ya, fasilitas juga yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, maka itu sudah masuk pada pelanggaran berat, termasuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan merugikan satu pasangan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jelas ya. Ini dua hal inilah yang menjadikan keterlibatan berpolitik bagi seorang ASN menjadikan pelanggaran berat. Demikian mungkin untuk sementara ya, dalam hal penerapan disiplin terhadap pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan. Mengingat dengan durasi ya, Bapak tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.